Alhamdulillahi Rabbil Alamin Alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh huwan nadhir al-mubashshir. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa alihi al-athhari wa ashabihi al-akhyar. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallahi wa man ittaqa faqad faza fawzan 'azima wa man 'asa faqad khasira khusranan mubina. Qala Allah Ta'ala fi kitabil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ila al-masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul 'alim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ara'aytum law anna nahran bi babi ahli. Nabi Musa, apa kata Nabi Musa alaihissalam? Ya Muhammad, masih terlalu berat, minta. Akhirnya terakhir Rasulullah bertemu dengan Allah, meminta diskon sampai tinggal di Mekah sehari dan semalam. Apa kata Allah kepada Rasulullah? Ya Muhammad, ini keputusanku yang terakhir. Tidak boleh lagi kamu tawar-tawar tentang jumlah. 5 kali aku wajibkan bagi engkau dan umatmu salat 5 kali sehari semalam. Tapi ingat ya Muhammad, kata Allah, yang 5 kali itu sama dengan yang 50 kali sehari semalam. Pada saat itu pula Allah menyampaikan kepada Rasulnya Muhammad, ya Muhammad, jika ada seorang di antara umatmu yang berniat melakukan kebaikan, lalu kebaikannya itu terwujud, maka aku akan berikan pahala 10. Tapi kalau niat baiknya tidak terwujud, maka aku akan berikan pahala 1, kata Allah kepada Muhammad. Ini hadis qudsi. Kemudian yang kedua, ya Muhammad, jika ada satu di antara umatmu yang ingin melakukan kejahatan, kemudian kejahatan yang diniatkannya tidak terwujud, maka aku tidak mencatatnya sebagai dosanya. Tapi kalau dia melakukannya dan mewujudkan niatnya itu, aku hanya mencatatnya sebagai 1 dosa saja, tidak 10 kali seperti yang di atas ini. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, akhirnya sholat yang 50 kali sehari semalam menjadi tinggal 5 kali sehari semalam. Itulah yang diwajibkan oleh Allah kepada umatnya, mulai daripada masa Rasulullah setelah menerima
instruksi untuk menghadap dalam Islam itu sampai umatnya yang terakhir. Salat yang ditetapkan oleh Allah adalah sarana untuk mencapai mahabbatullah, untuk mencapai cinta Allah Subhanahu wa taala, dan menjadi satu ibadah yang memiliki keutamaan-keutamaan sebagaimana yang digambarkan oleh Allah di dalam Al-Qur'anul Karim dan oleh Rasulullah dalam hadis-hadisnya. Apa kata Allah di dalam Al-Quran surah Al-Ankabut ayat 45? Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu Alkitab atau Al-Quran, dan dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan munkar, dan sesungguhnya mengingat Allah dalam sholat adalah lebih besar keutamaannya daripada ibadah yang lain, dan Allah mengetahui apa yang telah terjadi. Ini ayat yang menerangkan tentang keutamaan sholat yang diterima oleh Rasulullah. Di beberapa hadis itu dikatakan oleh Rasulullah dalam hadisnya, misalnya dalam hadis riwayat Abu Hurairah, dia berkata, sesungguhnya aku pernah mendengar Rasulullah bersabda, sesungguhnya amal yang pertama dihisab oleh Allah di hari kiamat nanti untuk seorang hamba adalah sholat. Jika sholat hamba itu telah melaksanakan sholatnya dengan sempurna, maka dicatatlah sholat itu sebagai ibadah yang sempurna. Jika tidak sempurna, maka Allah mengatakan kepada para malaikatnya, coba lihat apakah ada amalan sholat sunatnya. Kalau ada kata Allah, maka ambillah pahala sholat sunatnya untuk menyempurnakan pahala sholat wajibnya yang kurang tadi. Hadirin, ada lagi satu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Apa kata Abu Hurairah dalam hadisnya itu berdasarkan sabda Rasulullah SAW? Tidakkah kamu memperhatikan jika ada sungai atau kali di pintu rumahmu, lalu engkau mandi di dalamnya 5 kali sehari semalam? Kata Rasulullah, kira-kira masih ada dakinya yang tertinggal? Kata para sahabat, ya Rasulullah, tidak ada lagi sedikit pun dakinya yang tertinggal kalau orang 5 kali sehari semalam. Kita ini sekarang ini barangkali tidak mungkin kita ini mandi 5 kali sehari semalam, paling 2 kali sehari semalam. Itulah perumpamaan diberikan oleh Rasulullah tentang itu. Dan sholat itu adalah menghapuskan dosa sepanjang hari. Dalam hadis diriwayatkan juga oleh Abu Hurairah, as-shalawatul khamsu, sholat yang 5 kali sehari semalam itu, wal jum'atu ilal jum'ati, sholat Jumat dengan Jumat yang berikutnya, wa Ramadan ila Ramadan, puasa Ramadan ke puasa Ramadan yang lain, mukaffiratun lima bainahunna ma lam takshaw kabair, akan dihapuskan semua dosanya oleh Allah sepanjang tidak ada dosa besar di dalam seharian dan mingguan tahunan. Hadirin, demikian yang saya sampaikan dalam khutbah ini. Semoga ada manfaatnya bagi kita dan kita menjadi ahlus sholat yang diwajibkan kepada kita sebagai ibadah yang paling banyak keutamaannya berdasarkan hadis Rasulullah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim, wasi'il fadli